Salam saudara, kembali lagi kita bertemu di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin di edisi 3 Juli tahun 2021. Saat ini kita mau sama-sama belajar di firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 5-10. Saya bacakan saudara-saudara ya. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada dalam Dia. Amin, saudara. Jika kita renungkan firman Tuhan pada hari ini, di perikopnya kita bisa baca bahwa Allah adalah terang. Jadi jika kita tidak ada di dalam terang, maka kita tidak bisa berada di dalam Tuhan, saudara. Seperti ada di firman Tuhan yang bisa kita baca di Amsal 19 ayat 2. Saya bacakan. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduskanlah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Sama seperti tadi, saudara. Jadi jika Allah adalah terang, maka kita harus juga hidup dalam terang. Jika kita dalam kegelapan, maka kita tidak bisa ada di dalam Tuhan. Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus kudus karena Tuhan adalah kudus. Jika kita tidak kudus, maka kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan, saudara. Seperti itu, saudara. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan? Padahal kalau kita lihat kehidupan kita sering sekali melakukan banyak hal-hal yang tidak baik. Kita sering kali melakukan dosa, baik yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, saudara. Bahkan kalau kita lihat masa lalu kita bisa katakan, saya bisa katakan bahwa saya jauh dari kata kudus, saudara. Banyak sekali kegelapan, dosa-dosa yang saya lakukan, dan mungkin kalau di firman Tuhan ini dikatakan Allah adalah terang, dan dikatakan juga bahwa kuduslah kamu sebab aku ini kudus, atau jika Allah itu terang maka kita harus juga ada di dalam terang. Mungkin kita bisa pesimis, saudara. Mungkin kita bisa putus asa bahwa kita tidak mungkin ada di dalam Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mendekat kepada Tuhan yang adalah yang kudus, karena kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan celah, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, di ayat selanjutnya dikatakan bahwa ayat 9, saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, karena kasih setia Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan, maka kita yang orang-orang berdosa, kita orang-orang yang ada dalam kegelapan, oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, maka kita boleh berada di dalam terang. Maka kita boleh mendapatkan kekudusan yang berasal dari Tuhan Yesus. Oleh karena penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, maka kita yang berdosa, maka kita yang penuh celah, maka kita yang penuh dosa, dibasuh oleh Tuhan segala dosa kita, sehingga kita dapat menjadi kudus, maka sehingga kita dapat menjadi suci, sehingga kita dapat berjalan dalam terang itu, sehingga kita dapat berjalan mendekat kepada Tuhan dan berada di dalam Tuhan, saudara.
Dan intinya yaitu kita harus mengaku dosa kita seperti di ayat 9, maka ia adalah setia dan adil. Dan saat kita mau mengakui dosa-dosa kita, saat kita mau menyadari segala perbuatan kesalahan kita, dosa-dosa kita yang jauh dari terang, jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan, maka hendaknya kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita mengakui kepada Tuhan, dan bukan hanya mengakui, kita juga harus bertobat, saudara. Sehingga apa yang kotoran dosa, segala apa yang membuat kita tidak suci, membuat kita tidak kudus, Tuhan mencucikan oleh karena kasih anugerah Tuhan itu, saudara. Jadi seperti firman Tuhan di Amsal juga, saudara, saya bacakan juga. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Saudara. Jadi Tuhan menghendaki kita untuk berbeda. Tuhan memisahkan kita dari bangsa-bangsa lain. Di firman Tuhan kita katakan bangsa-bangsa lain, maksudnya Tuhan membedakan kita dari orang-orang dunia, orang-orang yang ada di dunia ini, sehingga kita menjadi umat pilihan Allah, sehingga kita dapat menjadi kudus, sehingga kita dapat menjadi terang seperti Tuhan adalah terang, saudara. Tuhan menginginkan kita untuk berbeda dengan orang-orang dunia. Tuhan menginginkan kita untuk tidak sama dengan orang-orang dunia, karena orang-orang dunia atau orang-orang di luar Tuhan, mereka hidup dalam kegelapan, sedangkan Tuhan hidup dalam terang, dan gelap dan terang tidak bisa dipersatukan. Jadi jika kita ingin hidup di dalam Tuhan, jika kita ingin berada bersama dengan Tuhan, maka tidak bisa kita tidak meninggalkan kegelapan, tidak bisa kita tidak meninggalkan dosa-dosa kita, sehingga kita harus bertobat, saudara. Jika Tuhan sudah mengampuni kita akan segala dosa dan perbuatan kita, maka kita juga harus bertobat dan meninggalkan segala dosa-dosa kita, segala kebiasaan kita yang lama, yang tidak baik, yang membawa kita kepada dosa, saudara, sehingga kita dapat hidup kudus, sehingga kita dapat menjadi terang seperti Tuhan adalah terang, saudara. Jadi memang susah untuk menjaga kekudusan, saudara, tapi hendaknya setiap kita yang jika kita ingat kita telah melakukan dosa setiap hari, seperti saya juga lakukan setiap hari, saudara. Jadi saat saya menjalani kehidupan saya sepanjang hari, saudara, pada malam harinya saat saya berdoa, saya ingat-ingat sepanjang hari ini apa yang saya lakukan, saudara. Apakah ada kesalahan, apa ada segala perbuatan saya yang mengecewakan Tuhan, apa saya sudah melakukan dosa. Maka saat saya ingat, saudara, saya minta ampun kepada Tuhan segala dosa yang saya lakukan. Jika saya tidak ingat, saya juga meminta Tuhan untuk mengingatkan saya, supaya saya bisa mengetahui kesalahan saya, sehingga saya dapat bertobat dan tidak melakukannya lagi, dan meminta ampun kepada Tuhan. Jadi mari, saudara, Tuhan dengan kasih-Nya sudah rela mengorbankan dirinya supaya kita selamat, supaya kita bisa menjadi satu dengan Allah Bapa nantinya di surga nanti. Dia sudah menderita untuk kita supaya kita dapat menjadi terang, supaya kita dapat menjadi kudus, kita dapat menjadi suci oleh karena darahnya, saudara. Maka jangan sia-siakan kebaikannya Tuhan, jangan sia-siakan cinta kasihnya Tuhan, anugerahnya Tuhan kepada kita. Maka ayo, saudara, kita mari lebih lagi menjadi lebih baik, meninggalkan segala kebiasaan kita yang buruk, segala kebiasaan kita yang tidak berkenan pada Tuhan. Kita menuju pada terang, kita mau
hari semakin hari kita mau disempurnakan menjadi seperti Tuhan Yesus. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang kudus, Tuhan terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan selalu mengingatkan kami akan segala perbuatan kami jika kami melakukan kesalahan, sehingga kami dapat meminta ampun kepadamu, sehingga kami dapat bertobat dan tidak melakukan segala dosa dan perbuatan kami itu lagi. Bapa, terima kasih atas kasih setia-Mu. Engkau telah menyucikan kami, Engkau telah mengampuni kami, sehingga kami beroleh hidup yang kekal bersama dengan-Mu nantinya Tuhan. Dan untuk kedepannya Tuhan, biarlah kami mohon Kau tuntun kami selalu, biarlah setiap apa yang kami lakukan kami ada dalam terang Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.